Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gila Dikit TV, tentunya di konten horor. Di apa? Gimana Jis? Penasaran. Jadi kali ini kita sedang berada di daerah Tangerang Selatan. Yap. Tangerang Selatan, khususnya di daerah Pamulang kalau nggak salah. Bener nggak? Tangerang Selatan lah. Jadi konon katanya ini rumah Belanda. Memang kalau kita lihat dari tekstur bangunannya emang Kayak bangunan. Belanda. Iya. Kayak Belanda. Kayaknya dulu si Pitung disekap ke sini. Iya. Dicari-cari ya sama company. Ini kayaknya masih ada. Atau ini Pan Persi sama Van der Sterloy pernah main kemarin. Dulu rumahnya Van Persie dulu sebelum dia tinggal di Belanda, dia lahirnya di Indonesia. Lahir di Indonesia. Nah, dia gedenya tuh baru dipindah ke Belanda. Tegal. Enggak, Belanda dulu dia main bola. Main bola. Sekarang pas sudah jadi pemain internasional, dia baru diangkat jadi pemain Diangkat bola jadi Belanda. ini. Oke, jadi biar lu lebih penasaran lagi, kita mau undang warga setempat. Jadi emang kita udah izin di sini, Cis ya. Ya, Kita mau tahu gimana cerita story-nya nih, Dari story rumah rumah ini kayak gimana nih. Makanya kita undang, boleh Bang Jul sama Bang Irfan boleh masuk frame. Dek. Bang Jul boleh. Oke. Udah berapa lama begal? Enggak. Jadi Bang Jul ini, Om Jul sama Panjul, dia adalah warga sekitar. Boleh dikasih tahu Bang, kenapa rumah ini kosong nih? Kita penasaran nih, kita baru Dan datang udah aja. berapa lama juga? Iya, udah berapa lama nih? Kalau bisa dijelasin. Ya kalau rumah ini sendiri sih udah terlalu lama banget ya. Ini bekas punya artis. Cuman memang peninggalan Belanda. Oh gitu. Jadi sekarang ini memang udah nggak diurus, konstruksi nggak dilanjutkan lagi ya, terbelangkai udah sekitar hampir 15 tahun, 10 tahunan, 15. Hampir 15 tahun ya. Hampir 15 tahun. Waduh, lama juga ya. Lama juga. Nah, Saya 15 tahun masih main ini, nyolong-nyolong keci lu Jis ya. Masih main gambaran nih, main pos. Masih nyatetin password GTA. Jadi cerita katanya ada makam di sini juga nih. Iya. Bener nggak tuh cerita makam yang ada di rumah ini? Konon katanya Trans 7 pernah syuting di sini, ada makamnya. Makam siapa tuh kira-kira? Kalau boleh tahu. Mungkin makam orang yang tinggal di sini. Oh gitu deh. Iya. Ya mungkin dari pihak keluarga Iya, dari atau pihak apa keluarga. dimakamkan di sini. Tapi memang sampai sekarang ini makam ini juga belum tahu keberadaan. Jadi Oh gitu. Oke. Konon kan ini rumah udah lama nih, 15 tahun nggak berpenghuni. Kira-kira penghuninya apa sih? Iya, masyarakat kan pasti sering Ya, lewat ya Bang. pasti. Dan ini juga kan rumahnya ini persis di jalan. Gelap. ya, Iya Gelap, gitu. Masyarakat pernah ngelihat sosok apa aja tuh Bang? wah itu banyak banget kalau sekitar sini. Macam-macam sih. Iya. Yang Bisa paling aja sih sering ada. sih memang paling sering kuntilanak. Kuntilanak, pocong gitu. Pocong. Kalau pocong mungkin jarang kali ya di sini, genderuwo paling. Dulu. Iya, karena kan dia sini pohon bambu. Pohon bambu. Iya, dia seneng Dia dia. senangnya di pun bambu. Iya, loncat-loncat dia seneng. Sama panda. Iya. Di pun bambu. Oke, ya udah. Makasih informasinya ya Oke, buat Om Jul. oke. Thank you. Oke aja. Oke. Thank you. Oke, biar kita nggak penasaran kayak gimana tempatnya, kayak gimana. Mending Tapi kita langsung tunggu masuk dulu aja. Jis. Jadi kita nggak cuma Oh, kita nggak cuma berdua juga ya? Kita nggak berdua, kita ngundang sosok anak indigo. Ya, Teman jadi kita juga. Teman kita juga. Jadi bisa membacakan situasi nih, ada makhluk apa aja nih. Siapa tahu aja kan ada ini kan. Puyol. Dia tuh jauh-jauh dari Surabaya ke sini cuma buat temenin Gila Dikit Wih, TV. mantap, makanya kita hapus. Oke, Oke, boleh kita panggil aja Mas ini Rigen. Serigen. adiknya Ri. Serigen. Oke, Bang. Gimana perjalanan Sini, dari tengah, Surabaya? Di tengah dong, di tengah. Tengah-tengah. Di tengah dong. Bintang tamu. Capek banget sih ya. Capek Cuman banget ya. Bayar sih Bayar. dari struktur bangunan yang saat ini kita lagi lakukan observasi. Memang ini bangunan yang Gua lihat sih dari sisi mata indigo nih, lu kan baru pertama masuk ke sini ya, baru sekali pertama ya ke daerah sini. kali, dari Apa yang lu lihat pertama kali di rumah Belanda ini?
kalau emang dari rumah Belanda ini emang yang gua lihat adalah milik dari seorang saudagar kaya. Wah. Yang emang Tangerang Selatan kan yang gua rasakan, dia kan salah satu kota yang sebelum pindah ke Batavia atau Jakarta, Tangerang Selatan itu tempat yang bisnis. Pas ya. Pas banget. Pusat ekonomi Pusat juga, ekonomi juga. bangsa Portugis, Betul. bangsa Belanda. Betul. Terus ya iya. Perdagangan ini lebih banyak di daerah sini ya. Iya. Ya benar. Dan saat yang gue lihat saat 1690 saat si Belanda itu datang, bukan datang sih, hijrah ke Tangerang Selatan atau kita bisa bilang Banten, itu ada perjanjian sih yang gue ngeliat dari Banten dan Belanda itu sendiri, VOC. Nah, Iya. di bangunan ini itu termasuk saudagar yang dari perjanjian antara Tangerang Selatan dan VOC itu sendiri. Jadi dibagi dua gitu kayaknya. Dibagi dua wilayah. Dibagi dua wilayah, dan wilayah ini dan sekitarnya ini milik VOC. Dan rumah ini itu milik saudagar yang bisnis di daerah-daerah sini. Oh gitu. Jadi gini dok, kata tadi kan gue udah sempat ngobrol sama masyarakat sekitar ya. Katanya masyarakat sekitar sering ditampakkan oleh wanita-wanita nih, sosoknya seperti kuntilanak. Kan ini rumah bekas Belanda. Apa kalau kita bisa bilang kalau hantu Belanda itu yang cewek apa sih? Nona ya? Noni Belanda. Apakah ada nih noni Belanda di rumah ini nih? Saat ini kita lagi ada di depan rumahnya, dan yang lagi ngeliatin kita saat ini sih, yang gua rasain itu salah satu dari asisten rumah tangga di zaman Belanda itu sendiri. Oh, PRT, pembantu rumah tangga. PRT. Bener lah. Iya. Iya. Ini juga Supirnya ada nggak? WNA juga, Atau WNA. supir gitu. Biasanya kan kalau pembantu rumah tangga ini lokal apa ini? Ini emang Inden. pure dari pemaksaan sih VOC saat itu. Berarti orang Indonesia Daerah sini. juga. Orang Indonesia pure asli. Oh gitu. Dan yang masih mengamati saat ini kita sekarang di sini, itu yang gue lihat saat ini, yang gue rasakan saat ini, itu ada satu makhluk wanita, benar emang energinya sangat padat di sini, yang gue rasakan. Dan kebanyakan adalah sosok wanita dan anak kecil. Oh gitu. Wanita dan anak kecil. Wanitanya itu berarti kayak sosok-sosok yang biasa lah, kayak Yang masih kuntilanak itu. yang masih gue lihat itu masih sosok dari pribumi itu sendiri. Soalnya menarik banget nih, rumah Belanda kayak lu kan anak indigo bisa sedikit lah bisa melihat kayak sosok ini sosok ini. Sebenarnya gue pengen kalau ke rumah Belanda itu punya aura-aura indigo, biar kenapa kalau ketemu hantu yang orang bule, siapa tahu aja dia lagi pakai sempak sama BH doang. Lagi berjemur dia. Iya, biasanya kalau bule datang ke Indonesia, Kita bisa ngelihat yang dia dulunya kayak gimana gitu ya, jaknya kayak apa. karena emang dulu di Bali kan belum dibuka buat Turis. wisata itu kan. Mancanegara ya. Siapa tahu aja di sini ada rawa kan, bule-bule dulu kan orang Belanda. Oh, pada berjemur jadi tempat wisata sebelumnya Bali gitu, Pak. Oke, kita nggak usah banyak bacot lagi. Sebenarnya gue udah penasaran banget nih, Nok. Jadi gimana angkernya rumah ini kita patut untuk explore ya. Betul. Oke, kita langsung explore aja. Let's go. Kita lagi ada di tempat di depan dari rumahnya itu sendiri. Dan menurut gua yang gua lihat itu uniknya, orang-orang Belanda yang gua rasakan adalah si pemilik rumah ini adalah saudagar kan. Saudagar kaya dia. Saudagar kaya yang saat itu bisnis di sini. Dan lokasi ini yang sekarang kita lakuin ini tempat dia relaksasi. Iya. Dan kalau misalnya lihat ke belakang tuh emang ini tuh sebenarnya taman. Iya betul, Iya. taman-taman. Taman Kayak gue lebar. lihat kayak ada taman kanak-kanak tuh. Tuh ada suara toke tuh, ada interaksi tuh. Nah, biasanya
ini emang tempat dari si punya milik tuh kalau misalnya dia lagi sore hari atau apa, yang gua rasakan emang dia tuh sering activity-nya emang daily activity di sini. Tapi saudagar ini udah menikah dia. Nih, Di rumah ini yang gua rasakan itu satu keluarga di mana suami istri dan satu orang anak cewek. Dan kenapa angker? Sepertinya si anak dari saudagar ini dia suka dengan pribumi oh gitu. dan tidak direstui sehingga dia bunuh diri. Oh, ada story-nya jadi rumah ini. Mantap berarti. Ini kan pemilik ini kan sudah saudagar kaya. Nah, apakah dia masih menyimpan hartanya gitu? Mungkin kita bisa ngecek ke dalam. Oh, iya, Siapa tahu kita bisa jadi kaya. iya, siapa aja ya. Ini lumayan nih, Jis. Kaso-kaso dijual nih. Lumayan nih kalau udah dibongkar nih ya. Kan bokap tukang kaso kan? Enggak. Nah dari sini juga kita bisa ngelihat ini termasuk dari bangunan kayu yang jati, dimana di zaman VOC emang kalau misalnya dia menggunakan jati itu emang ada kategori orang yang mampu, yang benar-benar adalah kaya sih pemilik wilayah di sini. Dari bangunannya emang strukturnya emang menurut gua emang keren banget. Kalau ini, berarti kalau rumah Ajis dari triplek berarti ini. Pakai batang ini Pak, bambu Pak. Kita coba review sini kali ya, kayaknya menarik. Karena si pemilik rumah ini yang gue bilang tadi saudagar, dia biasa menyambut tamu-tamunya itu di sekitaran sini. Berarti kita sekarang lagi disambut dulu nih Pak. Enggak. Bisa dibilang seperti itu. Bisa kita bisa ambil untuk kedatangan di sini. Wow, Boleh. kita disambut dulu. Nah, kita kan udah setengah masuk di rumah ini ya. Iya, Menurut Dok. lu dari pandangan anak indigo ini, energi yang paling kuat itu di area mana? Bawaan Jadi biar dikit. kita lihat, jadi lu bisa ngebentukin sosok apa aja dan kita bisa nggak gua berkomunikasi gitu. Sebenarnya gimana sih yang gue pertanyakan sama anak indigo itu ketika ada suatu energi yang kuat dan pekat, terus gua ngobrol sama dia mendengarkan atau pura-pura budek? Kalau misalnya ibaratnya kan jin itu emang tingkah lakunya dan aktivitasnya itu sama Kayak manusia ya. sendiri. Dia bisa ya, iya kan, melahirkan juga bisa kan? bisa melahirkan juga. Kalau misalnya dibilang energi yang paling kuat ini yang gue rasakan sebenarnya ada di lantai 2. Kenapa gue bisa bilang begitu? Yang gue lihat di aktivitas di lantai 1 ini lebih ke arah asisten rumah tangganya itu sendiri. Jadi tamu yang dimasuk terus dijamu di sini dan asisten rumah tangga itu di lantai 1 sini. Entah itu dari masak, Kayak bersih-bersih ya. Kayaknya kalau emang di sini ada pembantu rumah tangga, tolong dong seduin kita kopi nih. Murah banget ini Pak. Kalau enggak sediain anduk. dibilang energi yang paling itu yang paling Kuat. yang paling gue rasain sih ada di lantai 2. Lantai 2 berarti di sini di atas. Iya, di tangga Ini ini, kita naik ke tangga. di tangga sini itu adalah kamar utama dari sang pemilik saudagar itu sendiri. Oh gitu. Boleh kita apa langsung naik aja ke energi yang Kita pekat? coba buat naik aja lah. Kita coba lihat dulu di lantai 1. Sebenarnya untuk sosok Imah itu sendiri, itu emang pribumi di sini. Tapi karena saat POC datang dan ada kerja paksa dalam arti itu si saudagar ini memiliki banyak bisnis-bisnis yang kayak tebu, Gitu ya. Perkebunan, singkong ataupun pisang. baju-baju gitu. Si Ima itu kategori orang yang tidak mampu Oh. dan dia dipaksa untuk bisa Beneran cuk. untuk bisa kerja di sini. Titik kobra. Titik.
San. Mana cuk? Itu bener tuh. Mana sih? Sini dari atas. Mana sih? Coba deh senterin deh. Enggak, bukan. Senterin BG. Ya, sonoin. Itu Mana masih sih? ada tuh di situ tuh. Tuh. Mana sih? Ambil. Tuh buntutnya. Tuh. Tuh palanya. Tuh palanya. Mana sih? Kobra, Cok. Itu Itu palanya, Cok. Ini. Nih, ya udah. Iya, udah. Mana sih? Nggak kelihatan anjir. Itu San. Jangan bego. Ambil. Bagal. Mana sih kelihatan nggak? Iya, bagal. Oh iya. Enggak apa-apa udah. Jadi kita Jangan dimatiin kalau mau interaksinya aja. Ini dah. Apa senterin dah. Cuk, senterin dah. Udah kencang itu. Cuk, senterin cuk. Ini kobra ya? Oh iya, Cok. Kobra, Cok. Iya itu. Oh iya. Kencang itu. Mati. Ada 2 itu ya? Satu. Itu Tangannya satunya bunyi, kok diem aja, satunya diem aja bego. Ada 2 BG. nih Itu satunya di atas. Atau di atas mana sih? Dia nyamperin loh. Biar berdiri. Anjir. Jalan. Oh iya biar. Tekan, jangan dimatiin, tekan. Udah lempar aja. Sini Jis, gua bantai Jis. Jangan dibantai, Jenal. Tekan aja tekan. tekan mana dia udah masuk. Coba. Wah, ngeri banget, Cuk. Makanya suges gua langsung kan gua bilang ula. Jadi di sini anak-anak ngelihat ula Wah, ika. gua Nggak tahu sumpah. itu ula ika, ula kobra. Intinya ula. Jis di kaki lu, Jis. Ya. Sumpah gua Jadi kalau gua suges pribadi, gua lebih baik gua ketemu gondoruo, kuntilanak dibanding ular. Harusnya Panji Petualang kemarin nih. Harusnya kita ngajak. Garaga Itu ya. gede banget, bukan? Tadi ada 2 King. Ada 2 serius lu? Iya serius, di atasnya ada, Cuk. Tadi Pasang itu jangan. Dia pasang itu. Kalau musim kuntilanak. kali. Wah, satunya kecil. Panser digerasak gerusuk baik. Iya, makanya. Cuma hati-hati ini kita nih. Jangan bawa lu. Lebih ini lagi. Sering-sering Kayaknya- senterin ke bawah dah. Ini kalau Ngeri, misalnya Cuk. kita berpikir secara positif dan negatif, kalau positifnya ya ini emang di alam, tapi kalau negatifnya siapa tahu aja dia lagi berbuat mesum. Berbentuk dengan ular. Lagi bikin anak. Rata-rata warga di sini mungkin yang melihat sosok wanita yang dibilang oleh warga sekitar tuh kemungkinan adalah biasa sering di sini. Itu dari refleksi energi waktu aja sih. Jadi emang karena seringnya aktivitas yang dilalui sama saudagar itu sendiri dan terus berulang-ulang, itu yang mengakibatkan banyak dari warga sekitar ini ngelihat sosok wanita. Dan bisa jadi itu adalah salah satu istri dari saudagar itu sendiri yang beraktivitas di bawah itu sendiri. Dan kalau misalnya si saudagar pria itu sendiri, dia lebih ke bawah. Dia relaksasi untuk kayak ngopi atau baca koran tuh biasanya di bawah sini. Berarti istri saudagar itu orang Belanda juga? Iya, orang Belanda. Makanya tadi pas setelah gua coba buat masuk ke rumah ini, pandangan gua tuh tertujunya ke sini Ke balkon malah Ke ya? balkon. Karena mau nyolong besi. Enggak, ini serius ini di balkon. Oke, sebenarnya gini. Kalau misalkan di sini ada noni Belanda, saya ada paket travel buat ke Bali di Traveloka biar bisa interaksi, bro. Wah, Cuk. Serius lu? Siapa, Cuk? Kagak tahu gua anjing. Coba ini senterin. Ada interaksi. Berarti Anjing lah. mau gua tawarin jasa Traveloka. Oh, jadi itu buat respon. promo ke Bali, ada promo di Bali. Dia ngerespon mau berarti. Oh, jadi seperti Karena itu. di Bali kan banyak teman-temannya ya. Di Bali itu banyak. Bisa dibilang temen begitu yang juga, boleh. Ki. Ya lumayan nih, noni Belanda kalau mau ke Bali boleh. Saya ada paket travel. Tinggal berangkat. Serius lu itu? Lunal. Goblok. Lunal. Nggak tahu gua megang center. Ya udah. Center udah rusak. Ada ini kali di interaksi. Padahal baru bocas. Baru dicas. Baru bocas. Berarti Jadi ini. senternya ini lobet. Jadi Gua penghuni tahu ini interaksi. Iya, Jis. Penghuni setan sini kalau mantan bed teknisi anjir. kayaknya. Jadi bisa ngerusakin. Ada, bisa ada. Soalnya kan begitu ini kan rumah termasuk cukup besar. Ada teknisinya. Ada ya? teknisinya Oh, juga. jadi ngeganggu buat setter. Ya udah. Yuk. Aduh, gua suges gua mau kobra sumpah dah. Itu kobra beneran seriusan anjir. Serius demi Allah dah. Kobra itu.
Keren ya, King. Hah? Setelan hari ini keren ya. Woi, outfit. Berapa harga outfit tuh? Mantap. Berarti keren nih kan? Kain Wadimor. Bukan gajah duduk. Baju bikinan sendiri, Gila Dikit TV. PS Kaum Dajjal. Kaum Dajjal. Ini yang gue suka. Kenapa gue bilang daerah ini yang situasi ini yang paling gue suka, karena kita akuin aja kita orang Indonesia ya, karena di tempat ini para asisten rumah tangga itu biasanya ngomongin tentang hal buruk dari saudagar itu sendiri di sini. Oh gitu. Oke. Jadi emang ada yang menarik di ruang bawah tanah ini. Ada suatu peti, entah peti apa. Ini peti ya? Oh iya, peti ya. Oh Cuk, siapa tahu aja ada emas. Oh, disuka teddy bear anaknya. Oh iya, peti. Ini ada buku-buku juga nih. Montreal Jazz Festival 1975. Wah iya, berarti udah lama banget ini. Tuh udah bisa lihat. Bisa dibilang ini adalah salah satu mungkin Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Lihatin dulu dah. Bentar. Ini kelihatan nanti aja di tag. Montreal 1975. Mungkin saudagar itu memiliki ini yang unik ya. Dia tuh suka mengoleksi lagu. Kayaknya ini adalah kotak tempat itu sendiri. Tapi ini kira-kira masih bisa di setel nggak musik sampai punya musiknya radio ya? Ya, Walkman. Wah ternyata banyak. Udah bisa lihat nih, sini. Banyak banget. Oh, ini koleksi Walkman-nya dia ya. Musika Kasate. Tuh. Ini Dari tahun 1975 kayaknya saudagar ini memiliki Kenny G. iya. Dia suka dengan lagu-lagu Ini seperti ambil nih. Gua ambil lah. Jual. Ribet nih. dan ini adalah tempat dia biasa menyimpan sesuatu hal yang secara pribadi dia sukai. Kayak gitu sih. Yang gua dapat. Masih bisa kan nih ya, setel ya? Kayaknya ini masih bisa. Masih bisa nggak? Ini bisa. Ini bisa. Tapi masih ada nggak nih ya yang radio? Bisa. Radio. Itu fix bisa. Bisa. Karena dilindungi sama cover cuy. Oh iya, ini asli nih, mahal ini. Jadi dilindungi sama cover. Jual. Mungkin yang punya Walkman ya kan Nah, dulu ini tuh. di dalam ini ada apa ya? Di dalam ini Ada apa? Nah, kayaknya ada apa kaleng tongguan di sini. dalam kali pertemuan isi Rangina. oh, Mas, siapa aja ada emas. Mas Bejo. Hijau pas lu rogo-rogo ulah. Ini kita nemuin kaset. Dalamnya apa tuh? Duit dolar. Kita bisa lihat. Apa? Arsip-arsip tuh. Oke, kalah. Oh ini getas. Ini buku skrip kali ya? buku perempuan. Kayaknya saudagar itu dia juga suka dengan musik-musik lama. Dia juga kayaknya suka dengan lirik-lirik, ini ya, lirik-liriknya. opera Batavia oleh Matthias Nikus. Kayaknya dia suka menulis sih, dan ini adalah salah satu referensi yang dia dapat untuk dia menulis. Wah, apaan tuh, Cuk? Relax, kalem. Wah, udah merah, baterainya udah merah. Ya udah mungkin langsung aja kan nih. Sendiri dah. Gue bisa nyimpulin. Saudagar itu sendiri suka dengan karya tulis orang-orang zaman dahulu kita, dan untuk dijadikan referensi yang dia nanti dipublikasikan ke Belanda. Oh gitu. Ini adalah benar-benar rangkuman dari itu semua. Dan ini coba lo lihat. Ini udah kita udah nggak bisa ngebacanya.
saking lamanya tersimpan. Saking namanya. Ada jalan ya. Ya, kita tadi udah coba buat menelusuri rumah Belanda ini, dan kita tahu dari sisi penghuninya dulunya sejarahnya kayak gimana, dan kita juga menemukan bekas Arsip-arsip ya? arsip kegiatan saudagar pemilik rumah ini. Itu kalau nggak salah tadi lu nemuin ini ya kaset radio Yonglek ya? Bukan. Bukan Pak, Oh, bukan. Seksi God. Yonglek lahir tahun 1925. Keren. Yaudah, Oke, gitu aja mungkin dari kita. Lu jangan lupa subscribe channel Gila kita. TV. Jangan lupa lu like, komen, dan lu share. Terserah lu mau share lu mau enggak juga nggak apa-apa. Iya. Pokoknya kita Pokoknya udah menghibur lu semua. Jangan- Kita udah keringetan di sini bareng teman gue dari Surabaya juga yang udah jauh-jauh kemari. boleh di ini Instagram lu kalau ini. Yang mau add Instagram gue bisa di @4nux. 4 Nux. Ya. Barangkali mau cari-cari barang-barang bekas ada. Oke, gitu aja dari kita. Gua Rizky. Gua Dom Majis. Gua Nux. See you next time.